Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Takorup Ubaidillah, mahasiswa PPG Daljab kategori 2, Prodi Pendidikan IPS Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Sabtu 29 Oktober 2022, akan melaksanakan praktek PPL 2 di SMPN 4 Pakenjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, anak-anak? Sebelum kita mulai pelajaran, silakan salah satu siswa bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa di dalam hati terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak. Wakil Ketua kelas sudah memimpin doa. Sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, kita cek dulu kehadiran siswa. Kelas 8E ya ini. Ayu Puspitasari, Karmini, Cici Sahara, Devina Aulia Utami, Destia, Fadil Humam Hanafi, Putri Zuwita, Rismaya, Hersaria, Intan Nur Syifa, Nabila Al-Nur Jahra, Nadia Intan Sari, Nadia Mutiara Putri, Najmi Syiro Khotami, Wahyudi, Septian Wifki, Septi Aulia, Aldi Lukman Hakim, Billy Sobari, Yohana Rosada. Hadir semua ya? Ya, nihil. Nah. Kita lanjut ke kegiatan apersepsi. Masih ingat kemarin materinya tentang apa? Ya. Pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, ini foto siapa? Iya, betul sekali ya. Ini para guru dulunya sekarang sudah menjabat ya. Ini pada acara apa ya ini? Oh iya, betul sekali ya. Jadi pada waktu acara perpisahan pada bulan Juli kemarin ya, jadi ada penyerahan pemberian penghargaan dari Kepala Dinas untuk guru berprestasi di SMPN 4 Pakenjing. Yang terpilih adalah Bapak Demyati. Kemudian apa hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari? Ya. Hubungannya adalah ada semacam mobilitas sosial dan faktor pendorong mobilitas pada aspek individu. Pak Dimyati sosok guru yang tekun dan disiplin, sehingga pantas memperoleh penghargaan sebagai guru berprestasi dan berhasil sukses menjadi kepala sekolah. Ya, bagus sekali ya.
tanggapan dari Putri Zulita mengenai gambar yang disajikan dalam slide PowerPoint ini. Jadi ada semacam mobilitas sosial vertikal yang dialami oleh beliau, dulu seorang guru, karena ketekunannya, kedisiplinannya, maka diangkat lulus tes seleksi kepala sekolah. Sekarang ditempatkan di SMP 2 Caringin. Kita lanjut. Ya, ini adalah materi yang akan kita pelajari. Seperti tadi yang disampaikan oleh Putri Zulita bahwa ada faktor pendorong pada sosok Bapak Dimyati. Topik yang akan kita pelajari tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Peserta didik mampu menganalisis faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, dan peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan dengan terampil. Kemudian model atau pendekatan menggunakan scientific, model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, kemudian metodenya diskusi kelompok. Kemudian teknik penilaiannya adalah sikap spiritual, sikap sosial, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Bisa dipahami ya? Ya, sebelum lanjut ke dalam materi, kita lihat dulu kompetensi awal peserta didik atau siswa sebelum mengikuti pembelajaran. Apakah sudah tahu mengenai faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial atau belum? Saya akan membagikan pretest. Nanti silakan ditulis nama dan kelasnya ya. Tulis identitas diri, kemudian nanti soalnya ada 4 pilihan ganda, satu soal waktunya 30 detik. Sudah semua ditulis? Semua buku bisa ditutup ya? Kita mulai. Ya, waktunya habis nomor 1. Kita ganti nomor 2. Ya, nomor 2 selesai.
Kita ganti nomor 3. Ya. Lanjut nomor 4. Kurang apa? Ya, waktunya habis. Silakan bisa dikumpulkan. Sudah kita lanjutkan nih. Ya, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Permainannya mudah saja. Ini melatih konsentrasi kalian. Ya. Semuanya sudah siap? Ya. Kalau saya seperti ini, nanti bilang ha. Ya. Ini he, who, hey. Apa ini? Ini hop. Ya. Ini apa? Kita mulai ya. Jangan sampai salah. Nggak ada ya gini. Ya, bagus sekali. Sudah konsentrasinya sudah bagus. Kita lanjutkan permainan satu lagi. Mudah ya. Berhitung ya. Jangan dor ya. Sudah sering nggak ya dor ini. Jadi berhitung dari sini 1, 2 sampai nanti sana, muter lagi ke sini. Setiap kelipatan tertentu nanti tepuk tangan saja. Ya. Tepuk tangan saja. Nggak usah bicara. Misalnya kelipatan 1, 2, 3. Misalnya kelipatan 4 ya. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nah, itu aja. Bisa dipahami nggak? Kita mulai ya. Nanti muter pokoknya. Kita coba kelipatan 4. Berhitung mulai. 1, 2, 3. Nah, seharusnya apa? 5. Ya. Terus nggak apa-apa. Belum konsentrasi. Konsentrasi ya. Berhitung mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Nah, harusnya berapa? 13. Ya. Oke, apa? Sekali lagi, kita coba kelipatan 3. Berhitung mulai. Nah, habis 8 bisa sampai 10 gitu. Ya, gak apa-apa ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita lanjutkan. Kita masuk kegiatan inti. Silakan nanti kalian mengamati gambar-gambar yang akan ditampilkan dalam layar. Ada 4 gambar, tapi akan ditampilkan satu persatu. Nanti kalian tebak ya gambar apa. Kemudian nanti ada salah satu siswa yang memberikan atau menghubungkan dengan materi pembelajaran. Kita mulai. Nah, ini gambar apa? Ya, betul sekali ya. Jadi ini permukiman kumuh ya, atau masyarakat atau kemiskinan di Indonesia. Jadi sangat tidak layak huni, tapi karena adanya kemiskinan, ya lahan harganya mahal, maka di pinggir sungai pun ditempati dihuni sebagai rumah. Dan kita lanjutkan. Ini gambar apa? Ya, betul sekali ya. Ini foto pelantikan Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Gubernur DKI Jakarta. Tahun berapa itu? 2018 kalau nggak salah ya. Atau 19. Kita lanjutkan. Ini foto apa? Ya, ini foto hitam putih ya. Lihat masyarakat zaman kolonial terlebih terdahulu ya. Ini sebenarnya adalah foto mahasiswa kedokteran. Dulu namanya Stovia di zaman Belanda. Tidak semua orang bisa sekolah di sini, hanya orang-orang putra bangsawan dan anak Belanda. Gambar 4, ini gambar apa? Ya, ini sudah sangat terkenal ya. Nah, artis berprestasi Maudy Ayunda. Ini multi talent. Selain seorang penyanyi, dia juga punya prestasi di bidang pendidikan. Kuliah S1, S2 semuanya di luar negeri. Nah, kalau bisa kalian juga sama. Ikut jejak Maudy Ayunda. Jadi kuliahnya tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri. Kita bagi ke dalam kelompok ya. Ya. Tadi ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Kita bagi ke dalam 4 kelompok saja. Oh, ayo senyum-senyum sendiri. Oh, lihat fotonya sendiri ya. Ya. Ini waktu apa ya? Bikin tugas dulu ya. Kelompok 1 nanti mengerjakan gambar 1. Iya, LKPD-nya belum dibagi ya. Ya, mohon maaf. Ini sekalian ya, sama bahan ajar LKPD. Sakit kakinya. Kelompok 1 ini biar mudah, biar cepat. Untuk menghemat waktu kita bagi ke dalam 4 kelompok ya. Ini kelompok 1,
Ya, satu mana? Nah, sini, 1, 2, 3, 4, gitu aja ya, biar udah. Masing-masing kelompok anggotanya 5 siswa. Untuk kelompok 1 cukup mengerjakan LKPD pada gambar 1 yang ini. Kelompok 2 mengerjakan LKPD pada gambar 2. Nah, tentang apa itu? Kemudian kelompok 3 mengerjakan pada gambar, mengamati, mengeksplorasi gambar 3, dan kelompok 4 mengamati gambar 4. Kemudian aktivitas kelompok ini kalian nanti diminta untuk mencari permasalahan. Kemudian mengeksplorasi penyebab masalah dari buku bacaan, dari internet. Bawa HP ya sekarang ya, hari Sabtu. Nanti gunakan untuk searching di Google. Ada kuotanya nggak? Nggak ada. Ada kuotanya nggak? Kalau nggak ada, jual aja HP-nya ya, buat beli kuota. Ya. Kemudian setelah dieksplorasi penyebab masalah, silakan cari solusi pemecahan masalah. Semuanya dari kajian literatur. Jangan lupa sebutkan sumber rujukan atau sumber referensi. Setelah itu baru disimpulkan. Silakan bisa dikerjakan di LKPD masing-masing. Apakah bisa dipahami? Bisa dimengerti ya? Nah, waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Kelompok 1 ada kesulitan? Nah, jadi ini langkah pertama, silakan cari masalah dan penyebabnya. Tentang apa ini? Miskinan. Kemudian cari alternatif solusi masalah ya. Kemudian baru disimpulkan di sini. Kelompok 2 tentang apa tadi? Pelantikan Gubernur Anies Baswedan. Oh ya. Ya, bisa di ini ya. Cari masalahnya, penyebabnya apa? Kemudian cari solusinya mengenai Anies Baswedan, seorang gubernur. Kelompok 3 ada kesulitan nggak? Ya.
kelompok 4 ada kesulitan mengenai tugasnya LKPD. Ya, fokus pada itu aja ya. Langkah-langkahnya diikuti. Langkah pertama, merumuskan masalah, penyebabnya, dieksplorasi, kemudian cari solusinya. Satu menit lagi. Ya, waktunya habis. Nanti semua kelompok mendapat giliran presentasi di depan kelas. Perwakilan saja yang maju, 2 siswa dari kelompoknya, perwakilan 2 siswa. Setelah mempresentasikan, dari kelompok lain bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan. Bisa dimengerti ya? Nah, mudah. Kira-kira dari pengalaman kemarin. Untuk yang pertama, kelompok mana yang ingin maju presentasi terlebih dahulu? Silakan angkat tangan. Ya, kelompok 1 ya? Ya, bisa waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang kemiskinan di Indonesia. Menurut data fiskal Kementerian Keuangan, penduduk miskin di Indonesia tahun 2022 ini sebesar 9% dari total penduduk. Seseorang dikatakan miskin jika penghasilannya kecil, tidak punya harta benda, dan tinggal di perumahan kumuh. Kemiskinan disebabkan banyak hal, misalnya etos kerja rendah, pendidikan rendah, dan tidak punya modal usaha. Untuk mengatasi persoalan tersebut memang tidak mudah, tapi kita bisa mulai dengan meningkatkan pendidikan. Karena orang berpendidikan biasanya mudah memperoleh pekerjaan dan mendapatkan penghasilan besar, sehingga bisa mengurangi kemiskinan di Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, dipersilahkan. Ya, silakan. Adakah pertanyaan dari kelompok lain? Oh ya. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa benar kalau orang berpendidikan itu mudah cari kerja? Kebanyakan begitu, karena kalau orang sekolahnya tinggi itu biasanya mudah dapat kerja. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oh ada, Cici Sehari.
izin menambahkan, jadi begini, orang kalau berpendidikan itu memang lebih terbuka wawasannya dan punya pandangan yang luas, sehingga dia punya banyak cara untuk memperoleh pekerjaan atau menciptakan pekerjaan, misalnya membuka usaha sendiri, sehingga sedikit banyak bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Adakah yang ingin menanggapi lagi? Tidak ada? Jadi tutup. Baik, terima kasih teman-teman sudah memberikan pertanyaan dan tanggapan. Kami akhiri presentasi kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus untuk kelompok 1. Ya. Untuk selanjutnya kelompok mana yang ingin maju presentasi? Silakan bisa angkat tangan. Oh ya, kelompok 2 ya? Ya, silakan bisa maju ke depan. Perwakilan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang pelantikan Gubernur Anies Baswedan. Anies Baswedan adalah seorang tokoh dan pakar pendidikan di Indonesia yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang baik. Dulu Anies Baswedan pernah menjadi Menteri Pendidikan dan saat ini dia memilih terjun ke dunia politik. Penyebabnya ada dorongan dari masyarakat untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI. Sebagai kepala daerah di ibu kota negara, tentu akan selalu disorot oleh media, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menjalankan roda kepemimpinan agar tidak terjerat kasus-kasus korupsi yang sudah banyak dialami oleh kepala daerah di kabupaten atau provinsi lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Barangkali teman-teman ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ya, silakan dari kelompok lain untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan. Persilahkan. Oh ya, Nadia, silakan. Anies Baswedan kalau tidak salah dulu seorang dosen atau pakar pendidikan. Tapi sekarang kok terjun ke dunia politik, itu kenapa ya? Hal itu dikarenakan ada dorongan dari masyarakat DKI dan ada dukungan dari partai politik, sehingga Pak Anies bersedia maju dalam pemilihan gubernur untuk memajukan kota Jakarta dan membangun ibu kota menjadi lebih baik lagi. Selain itu, berdasarkan undang-undang bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk dipilih ataupun memilih menjadi kepala daerah, sehingga sangat wajar apabila Pak Anies ikut serta di dalamnya. Tentu saja harus bisa mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar sebagai seorang gubernur. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Kalau tidak ada, bisa ditutup presentasinya. Jika tidak ada lagi yang bertanya, maka kami akhiri presentasi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri plus untuk kelompok 2. Kita coba ulas evaluasi terlebih dahulu ya mengenai 2 presentasi tadi. Yang pertama ada kemiskinan ya dari kelompok 1. Salah satu faktor pendorong mobilitas sosial adalah kemiskinan. Karena kalau masyarakat atau seseorang miskin, sulit untuk bergerak, sulit untuk memperoleh berbagai kesempatan, misalnya kuliah.
sekolah sampai tinggi. Itu kan membutuhkan biaya yang tidak murah ya. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa kemiskinan di Indonesia ada 9% ya, dari total jumlah penduduk, yang artinya kalau jumlah penduduk di Indonesia itu 270 juta jiwa, maka masih tergolong angka yang sangat besar, 9%. Berarti masih ada sekitar 27 juta ya, jiwa. Kemudian dari kelompok 2 tadi tentang pelantikan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Sandiaga Salahuddin Uno. Kedua tokoh tersebut merupakan orang-orang yang bisa dibilang punya ekonomi yang baik. Sandiaga Uno, seorang pengusaha sukses. Kemudian Anies Baswedan juga seorang pakar tenaga profesional di bidang pendidikan. Berasal dari keluarga yang mampu. Dan dia juga memiliki kesempatan, berbagai kesempatan untuk menunjang karir, baik karir politik maupun karir pendidikan. Dulu pernah menjadi menteri pendidikan, kemudian sekarang menjadi gubernur, karena diminta oleh masyarakat DKI Jakarta dan didorong oleh partai politik. Nah, jadi itu bisa dipahami ya, mengenai dua kasus tadi. Untuk selanjutnya, kelompok mana yang ingin maju presentasi, silakan angkat tangan. Ya, Nabila ya, dari kelompok 3. Ya, silakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang mahasiswa kedokteran zaman Belanda. Nama sekolahnya Astopia, merupakan sekolah kedokteran pada masa kolonial Belanda. Pada masa penjajahan dulu, tidak semua orang bisa sekolah sampai tinggi, karena Belanda melakukan diskriminasi terhadap kaum pribumi, terutama rakyat jelata. Hanya anak Belanda dan anak pejabat yang bisa meneruskan pendidikan hingga perguruan tinggi. Penyebabnya adalah Belanda ingin masyarakat Indonesia tetap bodoh, sehingga mudah dikendalikan oleh pihak Belanda sebagai penjajah. Namun, sejak kemerdekaan Indonesia, tidak ada lagi diskriminasi. Semua warga masyarakat Indonesia berhak memperoleh pendidikan dan hal itu dijamin oleh negara. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sekian presentasi dari kelompok kami, barangkali kelompok lain ingin menanggapi, dipersilahkan. Ya, silakan dari kelompok lain ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan. Saya angkat tangan. Oh ya, Yohana Rusada dari kelompok 4 ya. Silakan. Apakah diskriminasi dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh Belanda dapat menghambat mobilitas sosial? Tentu saja, karena kalau orang pendidikannya rendah, orang tersebut sulit untuk meningkatkan status atau kedudukan sosialnya. Saya kurang sependapat, karena ada juga orang yang pendidikannya rendah, nggak tamat kuliah tapi bisa sukses dan kaya raya. Contohnya Mark Zuckerberg, bos Facebook. Kalau itu lain cerita. Bos Facebook saya kira karena dipengaruhi atau disebabkan oleh faktor individu. Dia cerdas, punya keberanian, dan mampu mengambil peluang, sehingga dia bisa sukses seperti sekarang ini.
Faktor individu termasuk faktor pendorong mobilitas sosial loh. Baik, jika tidak ada lagi yang bertanya, maka kami akhiri presentasi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri plus untuk kelompok 3. Berarti yang belum maju kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4 yang mewakili bisa maju di depan untuk presentasi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang artis berprestasi, Maudy Ayunda. Kita semua tahu bahwa Maudy Ayunda seorang penyanyi dan artis terkenal. Dia berpendidikan tinggi, lulus S1 dan S2 dari luar negeri. Selain itu, dia juga cerdas sehingga bisa lulus kuliah dengan mudah. Tapi satu hal yang perlu dicatat adalah dia bukan berasal dari golongan masyarakat tidak mampu. Kondisi ekonomi keluarganya cukup baik dan mendukung karir dan pendidikannya, sehingga tidak sulit bagi Maudy Ayunda untuk melakukan mobilitas sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Barangkali dari kelompok lain ingin menanggapi, dipersilahkan. Ya, silakan dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya, saya angkat tangan. Oh ya, Nadia Intansari. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, kenapa Maudy Ayunda nggak jadi dosen saja? Kan dia lulus S2 dari luar negeri. Pasti mudah untuk diterima kerja di kampus-kampus Indonesia. Kalau pekerjaannya atau profesi memang tergantung masing-masing individu. Kalau Maudy Ayunda saya lihat lebih nyaman dengan profesi pekerjaan sekarang ini sebagai artis daripada menjadi dosen. Bahkan penghasilannya mungkin jauh lebih besar. Ada lagi yang ingin menanggapi? Jika tidak ada, bisa ditutup presentasinya. Baik, jika tidak ada lagi yang bertanya, maka kami akhiri presentasi kelompok ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri plus untuk kelompok 4. Ya, baru saja presentasi dari kelompok 3 tentang sekolah kedokteran ya di zaman Belanda, Stovia. Jadi, itu salah satu sekolah atau perguruan tinggi yang ada. Selain ada juga ITB dulu. Itu juga kampus yang didirikan sebelum Indonesia merdeka. Jadi pada masa kolonial dulu, zaman penjajahan Belanda, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengenyam pendidikan tinggi. Untuk pribumi penduduk masyarakat atau bangsa Indonesia dipisahkan sekolahnya di sekolah yang levelnya rendah, sehingga di situ ada apa? Perbedaan perlakuan dan diskriminasi sosial yang dilakukan oleh Belanda. Tadi benar terjadi perdebatan sengit antara Yohana Rosada dan Nabila bahwa zaman Belanda dulu memang berbeda dengan zaman sekarang. Tadi siapa namanya? Mark Zuckerberg ya. Ya, itu seorang bos Facebook, pengusaha sukses, pendiri Facebook. Saya yakin di sini ada yang punya Facebook. Kemudian dia drop out atau tidak tamat kuliah. Tapi bisa mendirikan Facebook dan berhasil sukses. Itu karena apa?
faktor individu ya, yang mempengaruhi mobilitas sosial. Kemudian presentasi yang keempat tadi apa tentang artis ya, Maudy Ayunda, yang sudah terkenal ya sebenarnya ya. Semua orang tahu dia seorang penyanyi yang digemari oleh anak muda, juga berpendidikan tinggi. Kenapa nggak jadi dosen saja ya? Ya mungkin itu pilihan hidup ya. Hidup itu banyak pilihannya. Mau berprofesi apa saja, tentu ada plus minusnya, ada konsekuensinya. Ya. Jadi ya mungkin lebih nyaman terhadap profesi sebagai artis dibandingkan profesi lain. Bisa dimengerti ya mengenai 4 kasus yang dibahas, didiskusikan dari masing-masing kelompok. Kita lanjutkan. Ini sudah. Ya, sudah. Ya, kita lanjut ke penguatan materi. Jadi mobilitas sosial ini ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorongnya ada faktor struktural, faktor individu, faktor sosial atau status sosial, faktor ekonomi, politik, dan kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, faktor struktural. Nah, kalau struktur sosial masyarakatnya terbuka, maka orang cenderung mudah melakukan pergerakan, perpindahan lapisan sosial atau kelas sosial dibandingkan struktur sosialnya tertutup. Contoh, zaman dulu ketika banyak kerajaan di Indonesia kan tertutup. Yang bisa melanjutkan tahta kerajaan siapa? Ya, keturunan-keturunannya. Masyarakat yang bukan bangsawan, bukan keturunan raja, tidak bisa. Itu salah satu contoh struktur sosial yang tertutup. Kemudian ada faktor individu. Ya. Ini juga mempengaruhi. Kalau individu itu rajin, punya semangat, kemauan untuk meraih cita-cita, kemudian sikap, perilaku. Ini yang menjadi PR bagi para pendidik, bagi para guru. Jadi peserta didik itu diharapkan tidak hanya menguasai materi, tapi juga bisa berperilaku yang baik. Ada namanya pendidikan karakter. Ini cukup berat sebenarnya. Jadi tugas guru tidak hanya mengajar, tapi juga membimbing, melatih, mendidik, dan sebagainya. Nah, setiap individu punya peluang yang tidak sama. Itu tergantung dari berbagai aspek. Mungkin saat ini kalian bisa bareng-bareng sama bestinya. Satu kelas bareng. Mungkin naik ke kelas 9, mungkin beda lagi bestinya. Ke kelas SMK. Faktor lingkungan juga mempengaruhi. Kemudian faktor sosial atau status sosial. Ini setiap orang tidak bisa memilih mau lahir di mana, dari orang tua siapa, dari keluarga bagaimana. Tapi kita terlahir ya mengikuti status sosial keluarganya. Kalau kita bisa memilih enak, saya ingin lahir dari keluarga kaya atau keluarga pejabat. Tapi saya nggak bisa seperti itu. Nah, jadi status sosial, faktor status sosial juga mempengaruhi, bisa mendorong mobilitas sosial.
jika yang bersangkutan tidak puas dengan kondisi sosial dirinya dan keluarganya. Nah, misalnya seorang anak petani dengan penghasilan yang pas-pasan, hidup juga enggak begitu mewah. Anaknya ketika tidak puas dengan kondisi keluarganya, maka apa? Ingin keluar dari kondisi tersebut dengan belajar sungguh-sungguh, dengan tekun untuk meraih cita-cita agar bisa merubah kondisi sosial ekonominya di masa yang akan datang. Lanjut ke faktor ekonomi. Kondisi ekonomi seseorang juga mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial. Seseorang yang kondisi ekonominya baik, maka lebih mudah atau lebih banyak punya kesempatan untuk melakukan mobilitas sosial dibandingkan dengan yang ekonominya pas-pasan atau tidak mampu. Contoh tadi mau di Ayunda, kuliahnya di luar negeri semua ya, S1, S2. Nah kalau keluarganya tidak mampu, sulit. Ya meskipun sekarang banyak beasiswa. Tapi kalau tidak bisa mengikuti di sana, tidak bisa beradaptasi, maka juga sulit untuk bisa lulus, apalagi berprestasi. Kuliah di luar negeri itu kan selain bahasanya berbeda, juga kultur, etos belajar juga, semangat belajar juga berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kemudian faktor politik. Nah, kondisi politik, ya, stabilitas politik, keamanan, ini juga mendukung terjadinya mobilitas sosial. Bayangkan di negara Timur Tengah sana, di Suriah misalnya, di Irak, di mana lagi, Palestina. Di sana kondisi politiknya perang, terjadi di mana-mana, tidak aman. Bayangkan ketika kalian misalnya sedang belajar, tiba-tiba ada bom, dor! Nah, masa bom pret-pret, nah itu suara kentut namanya ya. Jadi memang bom mengagetkan. Ya biar nggak melamun sendiri-sendiri ya. Ya jadi perlu disyukuri kita berada di Indonesia ya. Karena di sini aman, alhamdulillah tidak ada peperangan antar negara atau antar daerah. Kemudian kemudahan dalam akses pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan 20% anggaran pendapatan belanja negara untuk bidang pendidikan. Negara menjamin warga masyarakat untuk belajar, untuk berpendidikan. Sudah jelas ya pasal berapa, saya agak lupa, nanti bisa dibuka lagi. Jadi jangan hanya baca pembukaannya saja waktu upacara hari Senin ya, tapi seluruh pasal-pasal bisa dibaca. Biar punya pengetahuan dan wawasan yang lebih. Sekarang ini kan banyak beasiswa ya. Untuk melanjutkan kuliah juga banyak beasiswa. Nah, tergantung kalian. Kalau kalian ingin mengejar cita-cita, jangan takut biaya kuliah mahal. Karena sudah banyak kakak-kakak kelas kalian yang sudah berhasil alumni kuliah sampai menjadi orang yang sukses. Nah, kuncinya adalah di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kemudian ada faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Yang menghambat ada kemiskinan dan ada diskriminasi.
Ya, kemiskinan ini merupakan faktor yang menghambat atau faktor yang apa namanya? Membatasi terjadinya mobilitas sosial. Karena kalau orang tidak mampu secara ekonomi, ini akan sulit memperoleh berbagai kesempatan. Misalnya untuk belajar, ini kan memerlukan buku, apalagi sekarang ada HP, memerlukan internet. Nah, kalau keluarganya atau kondisi ekonominya tidak mampu, akan sulit untuk mengikuti perkembangan yang ada. Nah, kemudian salah satu penyebab kemiskinan seperti tadi yang sudah dipresentasikan adalah pendidikannya rendah. Ya, selain etos kerja rendah dan kualitas sumber daya manusianya. Nah, ini tahun 2014 ya, penduduk miskin 12%. Nah, sekarang sudah lumayan berkurang, tadi berapa? 9%, ya, ada penurunan sebesar 3%. Diskriminasi ini juga merupakan faktor yang menghambat terjadinya mobilitas sosial. Apa itu diskriminasi? Perlakuan yang dibeda-bedakan ya, baik berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya. Perbedaan perlakuan. Atau kalau dalam keluarga tadi apa? Ada pilih kasih. Maksudnya gini, ya, jangan salah tafsir ya. Maksudnya gini. Ini contoh kecil dalam lingkungan keluarga. Biasanya, tapi nggak semuanya ya. Anak terakhir itu suka lebih disayang dibandingkan anak yang pertama atau anak tengah-tengah. Biasanya, tapi nggak semuanya. Ya. Nah, segala kebutuhannya, keinginannya dituruti, dipenuhi oleh orang tuanya dibandingkan yang kakak-kakaknya. Nggak tahu kenapa bisa begitu. Ya karena mungkin ada faktor lain. Tapi nggak semuanya ya. Itu salah satu contoh kecil diskriminasi dalam sebuah keluarga. Tapi kalau yang dibahas dalam pembahasan mobilitas sosial, ini cakupannya lebih luas ya, berdasarkan bahasa, suku, ras, agama, dan golongan. Seperti tadi, kelompok berapa ya? Yang sekolah di zaman Belanda, nah, itu kan dibedakan ya. Orang pribumi sekolahnya di sekolah rendahan, sedangkan anak keturunan Belanda, anak pejabat bangsawan, sekolah di sekolah yang favorit. Ini terjadi diskriminasi. Apakah ada pertanyaan mengenai mobilitas atau faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial? Bisa angkat tangan. Oh ya, ayo Puspitasari. Tadi Bapak menjelaskan tentang faktor penghambat mobilitas sosial, di antaranya adalah perbedaan perlakuan atau diskriminasi. Apakah di era reformasi seperti sekarang ini di Indonesia masih ada hal semacam itu? Ya, pertanyaan yang bagus dari Ayu Puspitasari. Sebelum saya memberikan tanggapan, apakah dari siswa ada yang ingin memberikan tanggapan terlebih dahulu? Oh ya, Putri Zwita, silakan.
Kalau menurut saya masih ada. Contohnya misalnya ada orang tua membeda-bedakan anaknya. Anak terakhir diberi perlakuan spesial, semua keinginannya dipenuhi. Sedangkan anak pertama dan kedua tidak semua keinginannya dipenuhi. Saya kira itu termasuk contoh kecil diskriminasi dalam sebuah keluarga. Iya, bagus sekali ya. Pertanyaan dan tanggapan dari Putri Zuwita dan Ayu Puspitasari. Nah, memang diskriminasi meliputi berbagai hal. Kalau tadi dalam keluarga hanya contoh kecil saja. Nah, sedangkan yang contoh yang besar tadi ada perbedaan perlakuan antara warga pribumi di zaman Belanda. Kenapa kok bisa dibeda-bedakan gitu ya? Enggak. Untung sekarang di zaman reformasi, zaman kemerdekaan, semua warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jamin. Dan gratis. Jadi itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Kegiatan penutup. Mungkin ada dari siswa yang ingin memberikan kesimpulan mengenai materi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Bisa angkat tangan. Oh ya, Cici Sarah. Mobilitas sosial dapat merubah kedudukan seseorang dari satu lapisan ke lapisan lain. Ada berbagai faktor yang dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial di masyarakat. Di antaranya adalah faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan kemudahan dalam akses pendidikan. Selain ada faktor pendorong, ada pula faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial di masyarakat, di antaranya faktor kemiskinan dan diskriminasi. Ya, bagus sekali ya. Cici Sahara bisa menyimpulkan. Beri plus untuk Cici Sahara. Ya. Faktor pendorong tadi ada banyak ya. Ada faktor struktural, ada faktor individu, faktor ekonomi, status sosial. Kemudian faktor yang menghambat ada kemiskinan dan diskriminasi. Saya kira sudah cukup jelas kesimpulan dari Cici Sahara. Ya, saatnya kita post test untuk mengetahui pemahaman kalian setelah melakukan aktivitas pembelajaran yang meliputi diskusi, presentasi, tanya jawab, dan ada penguatan kesimpulan materi pembelajaran. Apakah semuanya sudah siap? Siap. Kalau bisa siap, silakan ditutup bukunya. Saya akan membagikan lembar post test. Silakan diisi dulu identitas diri, nama, kelas, kelompok. Sama seperti tadi, soalnya ada 4, satu soal waktunya 30 detik. Sudah siap?
1. Ya, nomor 1 selesai. Kita ganti nomor 2. Nomor 2 selesai. Ganti nomor 3. Ya. Nomor 4. Waktunya habis. Silakan bisa dikumpulkan postasi. Ya. Bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran pada pagi hari ini? Ya. Terima kasih banyak. Memang pembelajaran IPS ini menggunakan pendekatan, metode dan model pembelajaran yang inovatif sehingga bisa meningkatkan aktivitas belajar siswa tidak hanya mendengarkan guru ceramah, tapi juga ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi ada yang presentasi, ada yang bertanya, ada yang menanggapi, sampai ada yang berdebat, kemudian ada yang memberikan kesimpulan. Jadi harapannya ketika aktivitas belajarnya baik, sebaik, maka harapannya motivasinya bisa meningkat untuk lebih antusias, semangat dalam mempelajari IPS. Apalagi kalau jam-jam siang sudah ngantuk kalau belajar IPS. Sehingga dibutuhkan metode model pendekatan yang inovatif, yang kalau bahasa anak zaman sekarang kekinian. Jadi itu ya. Baik, karena tadi para siswa sudah
bulan sangat menyenangkan. Kita coba nyanyi bersama-sama. Apa enggak lagunya? Di sini senang, di sana senang. Ini sudah ada tulisnya. Silakan apa namanya? Siswa bisa berdiri. Ya aku. Jangan lupa sambil bergerak ikuti gerakan saya. Apakah sudah siap? Ya, kita bisa mulai. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, putar badan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, putar badan. Nah, semuanya sekali lagi. Belum kompak ya. Belum kompak kalian, tapi masih banyak yang kenal ini. Kita coba lebih kompak lagi. Ya, meregangkan otot yang dari tadi duduk terus ya. Biar yang kompak, yang semangat. Kita mulai sambil ada gerakan. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, putar badan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, putar badan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Tadi sudah motivasi, sudah pada semangat. Saya rasa sudah cukup menit lebih kita mengikuti atau melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Ini bisa direnungkan di pada zaman kolonial itu tidak semua orang punya kesempatan belajar sampai ke pendidikan tinggi. Nah, sekarang kita bisa sekolah sampai 9 tersebut. Maka perlu kita syukuri. Maaf, paling berat dari Allah Subhanahu. Syukur di zaman kemerdekaan, zaman reformasi, zaman reformasi Indonesia. Insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai saluran mobilitas. Silakan di rumah bisa dibuka punya HP-nya, bisa searching di Google, internet, ya. Jangan malah scroll TikTok terus. Ya, karena remaja yang bisa sudah scroll TikTok. Lebih baik digunakan untuk searching di Google, di internet, cari saluran mobilitas sosial, pelajari. Kemudian, di penghujung kegiatan pembelajaran kita berdoa. Silakan bisa dipimpin wakil ketua, waktu dan tempat dipersilakan. Duduk, siap. Siap. Sesudah belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai.
Ya, karena waktunya sudah di penghujung pembelajaran, ya, hampir 80 menit ya kita belajar IPS dari jam 10 sampai jam 11.15, hampir 80 menit. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga pelajaran yang sudah kita pelajari bersama bisa bermanfaat untuk kehidupan kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.